Oke, perkenalkan saya Farid Pasya dari kelompok 2.3. Di sini saya akan mau membuat denah. Denah apa? Denah-denahan. Iya, itu dia. Canda. Nah, jadi gini ya, teman-teman ya. Eh, tutor saya pertama, saya membuat garis. Mana ini? Nah, buat ini dulu kan. Berapa? 10 nak 10. 10. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Jadi kita di sini 10 kali 10 berarti 5. Aduh goblok. Nah, baru kita di sini langsung aja kita ke salah teman-teman. Ini masih masih 3D. Nah, ini kan gini teman-teman. Nah, baru kita di sini kita buat blok. Misalnya dinding DD 1. Nah, dinding 1. Video gamtek. Nah, dinding 1. Sudah teman-teman. Oke, kita langsung enter saya wajar. Oke, langsung kita ke linear ya kan. Kita tarik garis tengah. Harus di tengah ya teman-teman. Kalau dari tengah kasihan ya. Aduh, ngeframe banget nih laptopnya. Scale ini baru kita scale lagi. Apa sih ini mau? Udah kan teman-teman ya kan? Save to DD1. Oke. Nah, sudah teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya gini ya kan, kita langsung tarik-tarik aja nih. Misalnya segini. Wah, kebesaran teman-teman karena ini kita buatnya pakai Kringle. Oke, udah habis dibuat kayak. Nah, kalau udah gini, nah kita tarik aja kayak gini nih, kayak gini teman-teman. Nah, gini. Nah, itulah jadilah denah rumah saya. Bye bye. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ceria Rena Saskia dengan NIM 2409046022. Saya dari kelompok kecil 2.3. Di kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat denah rumah sederhana tipe 90 pada modul 4. Jadi, langkah pertama langsung aja buka AutoCAD-nya, lalu langsung aja diatur dulu unitsnya. Diatur sini saya pakai yang desimal, lalu precision-nya
0.00 atau 2 angka di belakang koma. Untuk scale-nya saya pakai cm dan oke. Setelah itu langsung aja ke sini kita pakai rectangle. Buat rectangle dengan ukuran lebih 100, baru tab 10 untuk lebarnya seperti ini. Ini di sini angka pertama ini kita buat dinding dulu, lalu kita buat lagi rectangle ya, sama dengan ukurannya 100 juga untuk panjangnya, lalu lebarnya 10 ini 5 seperti ini. Lalu langsung aja kita move objek yang ini. Untuk spesifik base point-nya ini pakai yang terakhir. Oke, salah. Ini di move sampai ke sini. Oke, pakai garis bantu aja biar mudah. Oke. Selanjutnya di move lagi ke sini. Lalu garis bantunya bisa dihapus aja. Oke, jadi seperti ini. Langsung aja kita lanjut ke hatch-nya. Pertama pakai yang NC3 ini untuk di tengah seperti ini. Ini bisa diatur supaya tidak terlalu rapat. Pakai 20 deh. Seperti ini. Selanjutnya kita di close hatch creation dulu, baru ke hatch lagi. Lalu di sini kita pakai yang solid. Untuk warnanya bisa disesuaikan sesuai selera. Untuk bagian atas dan bagian bawahnya seperti ini. Lalu di close hatch creation. Oke, jadi dindingnya seperti ini kurang lebih. Rangkaiannya lanjut, ini kita blok semuanya, lalu kita cari ketik blok, lalu tekan, spesifikan screen-nya dinyalakan, lalu seperti ini, diberi nama dinding. Setelah itu klik OK, lalu cari titik tengahnya. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya ini kita langsung aja ke parameter dulu, linear. Kita tarik dari situ, dari titik tengah kiri ke kanan, lalu tarik ke atas seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke action, ke stretch, lalu pilih distance, lalu ke panahnya. Setelah itu di blok seperti ini, lalu enter, baru di blok semuanya, enter. Ulangi langkahnya sama, stretch lagi, tekan distance-nya, tekan segitiganya yang ini, lalu di blok, lalu enter, lalu di blok lagi semuanya, enter. Setelah itu bisa di close block editor, save change to dinding, lalu ini bisa di tes apakah bisa nge-stretch. Sudah bisa. Sudah bisa di move juga. Lanjut untuk pembuatan pasak, di sini pakai lagi rectangle dengan ukurannya kali ini 10 kali 10 seperti ini. Lalu nih pakai garis bantu deh di biar lingkarnya bagus. Circle radiusnya 3 deh. Seperti ini, baru garis bantunya dihapus aja. Habis itu dikasih hatch warna lagi solid sama yang kayak gitu juga di luarnya. Baru buat pasak itu ini di blok lagi, baru ditekan blok. Setelah itu
dibuat namanya pasak seperti ini, lalu diokein. Wait, tekan block, lalu buat namanya pasak seperti ini. Oke, baru sampai sini ke parameter, pakai yang point, tekan tengahnya, baru ke ini position 1. Setelah itu action, pakai yang move, tekan, baru tekan ini, enter, ceknya ini, baru enter. Selesai, langsung di close block editor, save change to pasak. Baru bisa ditekan sekarang gitu ya, bisa digeser-geser. Oke, sekarang pasaknya udah bisa digeser. Oke, baik, untuk langkah selanjutnya itu adalah pembuatan denah rumah. Jadi di sini dengan menggunakan dinding dan pasak yang sudah dibuat tadi, bisa dibuat terlebih dahulu kerangka rumahnya. Untuk yang saya pakai ini rumah dengan tipe 90, jadi ya seperti ini. Lebarnya yang menggunakan dinding pasak itu bisa di stretch dan bisa di move. Jadi untuk pembuatan awalnya bisa digunakan garis bantu untuk membuat kerangka rumahnya. Setelah itu di setiap sudut titik sudut rumahnya tuh bisa diberikan pasak seperti ini. Lalu setelah itu dinding yang sudah dibuat tadi bisa di copy pada setiap garisnya, lalu ditarik dan disambungkan ke setiap pasak yang ada seperti ini. Lalu setelah itu dibuat kerangkanya. Lalu untuk isi rumahnya bisa juga di copy paste aja dari template COD yang ada, template AutoCAD yang ada. Jadi di sini saya buat untuk kamar tidurnya dengan ukuran 300 kali 300 cm atau 3 kali 3 meter. Lalu untuk kamar mandinya pakai ukuran 150 kali 1 meter. Untuk 3 kamar tidurnya di sini ukurannya sama 3 kali 3 meter. Lalu kamar mandinya yang ini juga sama 100 kali 150 cm atau 1,5 meter kali 1 meter. Untuk ruang di sini saya berikan garasi di depannya yang untuk 2 mobil. Bagian depan terlihat ada halaman depannya. Ini untuk pintu segala macamnya juga dibuat dengan template, jadi tinggal di copy paste. Lalu ada ruang tamu di sini, ada kamar tidur, ada dapur di sini, dan ruang makan. Oke, selanjutnya setelah rumahnya jadi bisa dibuat saluran airnya atau sanitasinya dengan cara menambahkan layer di sini. Tekan dulu layer property, lalu tekan yang ini, baru bisa langsung aja dibuat di sini. Mau warnanya, atur ketebalannya, dan juga namanya bisa diubah. Lalu untuk pilih layernya bisa di sini, buat layer berbeda untuk membuat saluran sanitasinya. Untuk buat ini bisa langsung pakai line aja, dibuat bak, lalu dihubungkan setiap sanitasi yang ada seperti ini, dihubungkan ke bak yang di belakang situ. Seperti ini. Oke, selesai. Untuk langkah akhirnya bisa ditambahkan etiket. Ini etiketnya sudah ada, bisa langsung di copy aja. Lalu di paste, baru bisa diatur ya skalanya seperti ini.
Oke, di sini untuk diatur skalanya seperti ini. Lalu dari sini sesuaikan, baru di move ke sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Baru untuk detailnya bisa diisi. Setelah diisi, di sini sudah diisi dengan nama saya, lalu ada rumah tipe detailnya soal nomor 2 dengan rumah tipe. Oke, jadi selanjutnya untuk menjadikan ini menjadi PDF, itu kita bisa tekan tombol printer yang ada di atas sini. Lalu untuk name-nya di sini cari DWG to PDF. Lalu paper size-nya cari ISO full bleed A4 yang atas ini 297x210. Lalu untuk display-nya pakai yang window. Dari sini ke sini tariknya. Lalu center the plot. Sudah seperti ini, jangan lupa diatur jadi landscape, di preview. Jadinya nanti akan jadi seperti ini untuk PDF-nya. Bisa langsung disimpan. Oke, baik, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.